Bilangan real adalah bilangan yang nyata, di mana bilangan ini merupakan bilangan normal, seperti biasa yang digunakan dalam operasi bilangan. Simbolnya itu adalah R ya. Contoh bilangan yang tadi tuh, bisa positif, bulat, ya, yang bulat, kemudian bulatnya ada yang negatif juga, kemudian ada bilangan pecahan, ini juga yang ada akarnya, itu biasanya irasional, dan seterusnya desimal, dan sebagainya itu bilangan real. Sedangkan bilangan tidak real atau istilah imajiner ya, nah ini masuk nanti ke bilangan kompleks nih. Istilahnya imajiner itu kalau dia akar tapi dalam akar itu bilangan negatif. Itu namanya bilangan tidak real atau bilangan imajiner. Itu yang membedakan antara bilangan real dan bilangan tidak real ya atau imajiner. Intinya bilangan tidak real itu gampangnya kalau di dalam akar itu ada negatif, itu maka namanya bilangan tidak real pada asalnya. Tapi nanti bisa hilang nih. Minus akar ini bisa hilang dengan simbol I nanti. Ini dulu sampai sini yang membedakan antara real dan tidak real dari kelihatannya secara langsung. Tuh. Ada yang mau tanyakan dulu? Tidak, Kak. Udah di screenshot ya. Kita lanjut. Nah, kalau bilangan kompleks, ya, Belum screenshot. ya silakan. Sudah, Kak. Sekarang masuk tadi bilangan kompleks atau imajiner ya. Itu dapat dari mana sebenarnya muncul bilangan kompleks itu? Nah, misalkan ada persamaan kuadrat x kuadrat min x plus 1 sama dengan 0 ya. Nah, ternyata ini kan nggak bisa difaktorin nih. Tidak bisa difaktorin. Dan ternyata setelah kita cek diskriminannya, b kuadrat min 4ac-nya, itu nilainya negatif ya. Ini kan min 1 kuadrat 1, 1 kurangi 4 kali 1, kan negatif. Nah, kalau ketemu nilainya negatif, maka kita gunakan rumus ABC ya. Nah, di mana dapat tuh akarnya negatif. Nah, di sini nih muncul akar negatif ya, berarti kan dia bilangan tidak real ya, atau imajiner. Ya kan, akar-akarnya tidak real atau imajiner. Nah, maka bilangan tersebut, angka tersebut dinamakan bilangan kompleks. Itu ya, adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan tidak real imajiner. Jadi bilangan kompleks itu apa? Bilangan, ini kan ada bilangan yang real ya, 1/2 kan real nih. Kemudian min akar 3/2 itu bilangan tidak realnya. Maka dinamakan bilangan kompleks ya. Itu karena ada bilangan realnya sama bilangan tidak realnya atau imajinernya. Tuh. Di mana bentuk umumnya adalah Z, bilangan kompleks sama dengan A ditambah I kali B. Nah, di mana A-nya itu si bagian bilangan realnya, kemudian B-nya itu bagian imajinernya, I-nya itu adalah bilangan imajiner. Besarnya adalah min akar akar min 1. Tuh, ini teori awalnya dulu nih. Jadi nanti yang akar min 1-nya diubah menjadi I. Itu supaya nggak kelihatan akar min 1-nya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Kalau udah di screenshot kasih tahu. Sudah, Kak. Lanjut. Nah, tadi kan I itu kan simbol untuk imajiner ya, yang nilainya kan min akar 1. Maka jika I kuadrat itu menjadi bilangan real nih. Karena kan akar min 1 dikuadratin ya, jadi min 1. Nah, kalau I pangkat 3 berarti kan min 1
akar min 1 pangkat 3 ya. Berarti kan akar min 1 kuadrat dikali akar min 1. Ini kan 1 nih. Ini I. Berarti kalau I pangkat 3 itu min I. Kalau I pangkat 4 otomatis ini dong. I kuadrat dikali I kuadrat ya. Berarti min 1 kali min 1. Itu 1. Dan seterusnya teman-teman bisa hitung sendiri ya. Biasanya kalau yang pangkatnya genap itu menjadi bilangan real. Kalau pangkatnya ganjil tetap imajiner. Tuh. Contohnya misalkan, tentukan bagian real dan imajiner dari bilangan kompleks berikut. Nah, di sini, yang A, bagian realnya itu kan berarti yang 2 ya. Yang realnya berarti adalah 2. Sedangkan bagian imajinernya ya berarti yang I-nya itu. Atau akar min 1. Kalau yang B, ini realnya jelas ya. Realnya itu berarti 2. Sedangkan imajinernya itu adalah min akar 4. Kalau dibikin I gimana? Kalau dibikin I gimana? Ini kan min akar 4 itu kan sama aja min akar 4 dikali min 1 ya. Ya kan? Berarti di sini akar 4 kan 2. Berarti min 2 akar min 1. Berarti imajinernya adalah min 2 I ya. Sampai si B dulu bisa dipahamin? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Sekarang yang C. Yang C bagian realnya akar 2 ya. Dia realnya rasional nih. Akar 2 yang imajinernya berarti 0 ya, nggak ada. Imajinernya berarti tidak ada. Terus yang D, realnya nggak ada nih ya. Bagian realnya tidak ada. Atau boleh kamu tulis 0 ya. 0 kan termasuk bilangan real ya. Kalau imajiner kan 0 bukan imajiner, tapi real ya. Nah, kalau imajinernya berarti ini. Karena damainya ya. Berarti akar min 2 pangkat 3. Berarti ini kalau dibikin I gimana penulisannya? Ini kan berarti akar min 2 pangkat 2 ya. Dikali akar min 2 pangkat 1 ya. Yang ini kan berarti min 2 nih. Ya kan, min 2 kuadrat diakarin. Atau min 2 kuadrat diakarin berarti 2 ya. Bukan min 2 tapi 2. Kan dikuadratin dulu baru diakarin kan. Berarti 2. Yang ini gimana supaya muncul I-nya? Min 2 itu kan sama aja 2 kali min 1 ya. Maka jadi 2 akar 2 kali akar min 1. Boleh kita tulis 2 akar 2 I. Maka imajinernya ini. 2 akar 2 I. Nah, kalau yang E gimana nih? Nah, yang E gimana? 2 plus I kuadrat. Berarti 2 I kuadrat itu berapa? Min 1. Maka dia nggak ada imajinernya. Berarti hasilnya 1 ya. Ini cuma ada realnya aja. Imajinernya tidak ada. Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Oke, Bisa, Kak. aman ya. Terus silakan sambil di screenshot kalau udah jelas. Kalau udah kasih tahu ya. Boleh screenshot Sudah, slide Kak. sebelumnya nggak? Nggak jelas ya fotonya. Udah, Kak.
Lanjut. Bentuk-bentuk bilangan kompleks. Yang pertama adalah bentuk kartesius, yaitu Z sama dengan X ditambah I kali Y ya. Dengan X dan Y bilangan real ya. Ingat, walaupun dia nyambung sama imajiner, tetap Y-nya itu bilangan real ya. Jadi jangan dua-duanya imajiner. Kalau misalkan imajiner, maka jadi real nanti. Jadi harus real sama imajiner. Nah, ini gambarnya ya. Gambarnya ini berarti bagian imajinernya, ini bagian realnya ya. Tuh, ini gambar kartesius untuk bilangan kompleks. Contohnya misalkan ini. Gambarlah bilangan kompleks berikut pada bidang kompleks. Ini kan namanya bidang kompleks nih ya. Ini namanya bidang kompleks. Z1 sama dengan 3 min 2I. Z2 sama dengan 1 plus I. Z3 sama dengan I. Nah, ini gimana nih gambarnya? Ya udah, berarti tinggal kita bikin satu gambar aja ya, biar nggak kebanyakan. Nah, nih, biar nggak kebanyakan, satu gambar aja. Ini bidang kompleksnya, ini bagian realnya ya, ini bagian imajinernya. Jadi bukan X sama Y lagi, tapi bagian real dan imajiner. 3 min 2I, yang pertama Z1 ya. Berarti dia realnya 3, imajinernya berarti min 2I. Nah, ini kan ketahuan dari I, 2I, 3I. Kalau ke bawah berarti min I, min 2I, min 3I. Sama kayak kartesius biasa ya, cuman dia bedanya ini real sama imajiner. Maka titik Z-nya di sini nih, yaitu 3 min 2I. Maka gambarnya seperti ini ya. Untuk bilangan kompleks 3 min 2I. Kemudian kalau 1 plus I juga sama ya. 1 sama I. Titiknya sini ya. Maka gambarnya I. Nih. Nah kalau Z3-nya I. Ya, I berarti di sini. Maka gambarnya ini. Segaris dengan sumbu imajiner. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Jelas teman-teman? Iya, Kak. Tuh, silakan di screenshot kalau udah kasih tahu. Halo. Sudah di screenshot, Kak. Sudah, Kak. Lanjut. Tadi kan bentuk kartesius ya, sekarang masuk ke bentuk polar. Nah, bentuk polar itu berarti ada sudutnya. Tetap di bidang kompleks, cuma dia menggunakan cos sama sin nanti ya. Misalkan bilangan kompleks kartesiusnya itu Z sama dengan X tambah IY. Maka dapat dinyatakan dalam bentuk polarnya itu adalah Z sama dengan R cos theta ditambah I R sin theta. Atau bisa kita tulis R cos theta tambah I sin theta. Di mana R cos sama sin-nya dapat dari mana? R-nya itu berarti yang ini ya. X sama Y ini nilai ini ya. Nilai yang real kuadrat ditambah nilai yang imajiner kuadrat. Tapi I-nya nggak dimasukin ya. Kalau dimasukin jadi min 1 nanti kan. Maka yang nilai koefisien imajinernya aja. Dapat nilai R-nya. Kalau cos theta-nya berarti ya X per R yang didapat, sin theta-nya Y per R yang didapat. Ini salah satu gambarnya ya. Nah, ini sudutnya theta-nya ini. Gitu. Makanya tetap di bidang kompleks juga gambarnya. Nah, contohnya misalkan, tentukan bentuk pola dari bilangan kompleks 1 tambah akar 3I. Maka langkah pertama kita cari R-nya nih.
R-nya berarti kan 1 kuadrat ditambah, ya, diambil akar 3-nya aja ya, plus akar 3-nya ya. Akar 3 kuadrat. Berarti 1 tambah 3, 4. Akar 4 itu 2. Itu R-nya. Maka nilai cos θ-nya berarti kan X per R ya tadi ya. Berarti X-nya 1, di sini kan R-nya 2. Berarti cos θ-nya setengah. Kemudian sin θ-nya juga bisa pakai sin θ ya. Nilai nyari θ-nya bisa pakai sin juga ya. Itu. Maka dapat sin θ-nya kan setengah akar 3. Maka sama-sama dapat θ-nya 60 ya. Nah, ini udah sama nih. Kalau udah sama berarti langsung masukin ke sini. Kalau beda berarti kita cek ulang nih. Takutnya ada yang salah hitung. Jadi harus sama ya. Baik yang pakai cos atau pakai sin harus dapat sudut yang sama. Maka di sini bentuk polarnya adalah Z sama dengan 2 dalam kurung cos θ cos θ. 2 dalam kurung cos 60 ditambah I sin 60. Bisa dipahamin? Tidak, Kak. Oke, itu silakan di screenshot dulu. Udah kasih tahu. Sudah, Kak. Nah, itu tadi bentuk polar. Ada bentuk lain lagi, yaitu bentuk eksponen. Bentuk eksponen adalah ini, pakai E pangkat ya. Nah, didapatnya dari mana? Dari bentuk polar dulu nih. Jadi kita bisa bikin bentuk eksponen dari bentuk polarnya terlebih dahulu. Dapat dinyatakan dengan R dikali E pangkat I θ. Di mana E I θ itu adalah cos θ ditambah I sin θ. Makanya tadi nih harus dapat polarnya dulu. Misalnya kalau diketahuinya bentuk kartesius nih, mau diubah ke bentuk eksponen, maka kita ubah ke bentuk polarnya dulu nih. Karena kan cos θ I sin θ itu senilai dengan E I θ. Nah, contohnya gini, tentukan bentuk eksponen dari bilangan kompleks Z sama dengan cos 15 plus I sin 15 per 2. Artinya apa? Nilai R-nya itu berarti setengah ya. Sedangkan θ-nya 15. Tinggal masukin sini. Maka bentuk eksponen adalah setengah dikali E pangkat I 15 atau I kali 15. Bisa dipahamin? Jelas teman-teman? Atau ada Bisa, yang mau Kak. tanyakan dulu? Oke. Lanjut. Nah, di screenshot ya. Nah, sifat-sifat bilangan kompleks. Pak, tadi saya belum screenshot. Oh ya. Kak, maaf Kak, belum tadi. Udah belum? Kak, boleh nanya Kak, Ya, silakan. kalau bentuk eksponen ini jadi sebelumnya harus bentuk polar dulu atau bisa dari bilangan kompleks langsung jadi bentuk eksponen Kak? Bentuk bilangan kompleks kan tadi yang pertama ada bentuk kartesius. Kemudian bentuk polar. Ini yang bentuk eksponen ya, yang ketiga nih. Nah, untuk menentukan bentuk eksponennya, kalau misalkan diketahuinya bentuk kartesiusnya, maka harus diubah ke bentuk polar dulu. Jadi, karena jadi E nggak bisa pangkat langsung I di bentuk θ-nya, eksponen. iya, karena E pangkat I θ-nya kan sama dengan cos θ plus I sin θ. Mau nggak mau kan tetap cari θ-nya juga dari rumus bentuk polar tadi. Gitu, Zaki. Terus nyari R-nya kan juga sama. Pakai yang akar X kuadrat ditambah yang Y kuadrat kan tadi. Zaki. Nah, maka sama aja. Mentok-mentok ya kita tadi bentuk polarnya dulu. Walaupun nggak perlu kamu tulis ulang lagi di sini. Yang penting dapat R sama θ
maka bisa langsung jadi dari Kartesiusnya ya, Zaki ya. Ya, Kak. Tapi kan cara menentukan R sama theta kan dari bentuk polar tadi. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau udah aman semuanya? Ya, Kak. Lanjut. Nah, ini sifat-sifat bilangan kompleks. Nah, sifat-sifat bilangan kompleks. Ada sifat hampir sama kayak sifat aljabar ya sebenarnya, sifat operasi aljabar biasa. Sifat kesamaan ya berarti kan kalau Z1 sama dengan Z2, ya maka nilai bilangan realnya sama ya, X1 sama X2. Nilai imajinernya juga sama, yang koefisien imajinernya ya, Y1 sama dengan Y2. Sifat penjumlahan pun juga sama, kita jumlahkan yang sejenis ya, sama kayak aljabar. Terus sifat pengurangan pun juga sama kayak sifat aljabar. Nah, kalau sifat perkalian, ini agak beda ya. Nah, di sini yang realnya maka kita kalikan nih. X1 kali X2 dikurangi Y1 kali Y2. Ya. Kalau yang realnya berarti kan X1 kali X2 dikurangi Y1 kali Y2. Sedangkan imajinernya X1 kali Y2 ditambah X2 kali Y1 ya. Gitu. Atau Y2 kali Y1 kali X2 juga sama aja. Tuh, jadi bedanya ini ya. Kalau yang realnya itu X sama X, kalau yang imajiner itu X sama Y ya. Tapi dijumlah. Ini yang kalau sifat perkaliannya, yang beda di sini. Ini yang harus ditekankan di sini ya, yang beda ya. Nah, ini. Ada yang mau tanyakan dulu?